Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, anak hebat yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada, kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas pembulatan pecahan, pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Sudah siap untuk mendengarkan materinya? Langsung aja yuk simak ke penjelasannya. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa mampu memahami pembulatan pecahan dengan benar. Materi yang pertama akan dibahas adalah pembulatan pecahan biasa. Pembulatan pecahan biasa ini artinya adalah mengubah pecahan biasa ke bilangan bulat, yaitu kesatuan terdekat. Untuk mempermudah dalam pembulatan suatu pecahan, kalian bisa menggunakan garis bilangan pecahan ya. Perhatikan contoh berikut ini. Bulatkan pecahan 3/4 kesatuan terdekat. Langkah yang pertama membuat garis bilangannya. Kemudian kita tentukan yang pertama adalah 0. Selanjutnya karena penyebutnya per 4, maka kita urutkan dari mulai 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4 itu sama dengan 1 ya. Kemudian letakkan 3/4 posisinya ada di situ. Nah, kita akan hitung 3/4 ini menuju angka 1. Iya, 1 langkah. Kemudian kalau 3/4 menuju angka 0, berapa langkah? 1, 2, 3. Ya, 3 langkah. Semakin langkahnya banyak, maka semakin jauh ya. Artinya 3/4 ini lebih dekat ke angka 1. Jadi, pecahan 3/4 dibulatkan menjadi 1. Perhatikan juga contoh berikut ini. Bulatkan pecahan 2/5 kesatuan terdekat. Langkah yang pertama membuat garis bilangannya ya. Terus kita mulai dari 0. Karena penyebutnya per 5 jadi 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5 atau sama dengan 1. Kemudian langsung letakkan 2/5 posisinya ada di situ. Kita hitung ya, 2/5 itu menuju angka 0, 1, 2 langkah. Kalau menuju angka 1, 1, 2, 3 langkah. Artinya 2/5 ini letaknya lebih dekat ke angka 0. Jadi pecahan 2/5 dibulatkan menjadi 0. Contoh berikutnya, bulatkan pecahan 3/6 kesatuan terdekat. Langkahnya membuat garis bilangannya ya. Kemudian kita mulai dari 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6 atau sama dengan 1. Kemudian letakkan 3/6 ada di situ. Kita akan hitung ya, langkah menuju 0. 1, 2, 3. 3 langkah menuju 0. Kalau ke angka 1, kita hitung 1, 2, 3. 3 langkah juga ya. Artinya 3/6 ini berada di tengah-tengah. Jadi kalau berada di tengah, bulatkan ke angka 1 ya. Jadi pecahan 3/6 dibulatkan menjadi 1. Bagaimana anak-anak? Semoga mudah dipahami ya. Selanjutnya yang akan dibahas adalah pembulatan pecahan campuran. Caranya mirip ya dengan pembulatan pecahan biasa, menggunakan garis bilangan pecahan. Perhatikan contohnya ya, bulatkan pecahan 2/1/4 kesatuan terdekat. Menggunakan garis bilangannya, kita mulai dari 0, karena penyebutnya per 4, jadi mulai 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4 atau sama dengan 1.
Setelah itu, langkahnya adalah kita letakkan posisinya 1/4 ada di situ. Kita hitung ya, 1/4 menuju angka 0 sebanyak 1 langkah. Sedangkan menuju angka 1, kita hitung 1, 2, 3. 3 langkah, artinya jauh ya. Jadi, 1/4 ini lebih dekat dengan angka 0. Karena 1/4 lebih dekat ke angka 0, maka pecahan 1/4 dibulatkan menjadi 0. Nah, dalam pecahan campuran, maka 21/4 sama dengan 2 ditambah 1/4. 2 ditambah 1/4 itu sama dengan 0 ya, maka 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi, 1/4 dibulatkan menjadi 2. Terdapat cara lain dalam menentukan pembulatan pecahan. Caranya dapat dilakukan dengan membandingkan pecahan biasa dengan 1/2. Jika hasilnya lebih besar atau sama dengan 1/2, maka pecahan tersebut dibulatkan menjadi 1. Tetapi jika hasilnya lebih kecil dari 1/2, maka pecahan biasa tersebut dibulatkan menjadi 0. Perhatikan contoh berikut ini. Bulatkan pecahan 3/7 ke satuan terdekat. 3/7 kita bandingkan ya dengan 1/2 dengan menggunakan perkalian silang. 2 dikali 3, 6, 7 kali 1, 7. Artinya 6 lebih kecil 7, maka 3/7 lebih kecil dari 1/2. Sehingga jika dibulatkan ke satuan terdekat, 3/7 menjadi 0. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu pembulatan pecahan desimal. Sebelum masuk ke materinya, Ibu akan review sebentar mengenai nilai tempat pada pecahan desimal. Perhatikan ya, nilai tempat bilangan desimal. Dari contohnya 0,3456. 0 ini sebagai satuan, 1 angka di belakang koma per sepuluhan, 2 angka di belakang koma per seratusan, 3 angka di belakang koma per seribuan, dan 4 angka di belakang koma per 10 ribuan. Selanjutnya, pembulatan pecahan desimal memiliki beberapa aturan. Aturan yang pertama, apabila pembulatan pecahan desimal ke satuan terdekat. Perhatikan angka persepuluhannya. Jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, itu dengan cara ditambahkan angka 0. Kemudian jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Bisa dengan cara ditambah 1. Bagaimana caranya? Perhatikan contohnya ya. Bulatkan 18,285 ke satuan terdekat. Penyelesaiannya, yang pertama perhatikan angka persepuluhannya. Angka persepuluhannya adalah 2. 2 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah ya. Selanjutnya, kita tulis dulu 18,285. Di sini, angka persepuluhannya adalah 2 kurang dari 5. Maka kita bulatkan ke bawah dengan coret. Dan karena dibulatkan ke satuan terdekat, satuannya kita tambahkan 0. Jadi hasilnya 18 tambah 0, 18. Jadi bila dibulatkan menjadi 18. Selanjutnya, aturan yang kedua, apabila pembulatan pecahan desimal ke persepuluhan terdekat, maka perhatikan angka perseratusannya. Jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Contohnya, bulatkan 18,285 ke persepuluhan terdekat. Penyelesaiannya, perhatikan angka perseratusannya. Angka perseratusannya adalah 8. 8 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas ya. Kita coba tulis dulu 18,285. Perhatikan, 8 itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Kita coba coret, dan angka persepuluhannya kita tambahkan 1.
jadi 18,3. Jadi bilangan 18,285 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 18,3. Aturan yang ketiga, pembulatan pecahan desimal ke perseratusan terdekat. Perhatikan angka perseribuannya. Jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, dan jika lebih dari 5 atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas. Contoh, 18,285 ke perseratusan terdekat. Penyelesaiannya, perhatikan angka perseribuannya. Ya, angka perseribuannya adalah 5, sama dengan 5. Maka dibulatkan ke atas juga ya. Kita coba tulis dulu 18,285. Setelah itu kita perhatikan 5 itu kita coret dan angka perseratusannya kita tambahkan 1 karena dibulatkan ke atas. Jadi bilangannya dibulatkan ke perseratusan terdekat menjadi 18,29. Selanjutnya materinya adalah pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas. Jika angka satuan kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Contohnya, 17% dibulatkan menjadi 20%. Kenapa? Karena angka satuannya adalah 7. 7 itu lebih dari 5, jadi dibulatkan ke atas. Contoh berikutnya, 52% dibulatkan menjadi 50%. Karena angka satuan 2 itu kurang dari 5, jadi dibulatkan ke bawah. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Alhamdulillah, penjelasannya sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap rajin dan semangat belajar di rumah. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.